Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman semua, kita masih diberi kesehatan, baik jasmani maupun rohani, dan juga kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pada hari ini. Jadi pada video ini saya ingin mengulas sedikit tentang ilmu tajwid dari sebuah buku yang berjudul Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap, yang ditulis oleh Ustadz Acep Im Abdur Rahim. Sedikit menerangkan ya materi tentang nun sukun atau tanwin. Jadi di dalam hukum nun sukun atau tanwin itu terdapat 4 hukum. Yang pertama ada izhar, kemudian ada idgham, ada iqlab, dan terakhir ada ikhfa. Ya, jadi kita masuk ke pengertiannya dulu atau definisinya ya. Nun sukun adalah huruf nun yang bertanda sukun. Kemudian juga dikenal pula dengan sebutan nun mati. Kemudian apa sih perbedaannya daripada nun dengan tanwin, nun bersukun dengan tanwin? Berdasarkan istilah di sini ada an-nun as-sakinah tasbutu khotton wa lafdhon waslan wa waqfan. Nun bersukun tetap nyata dalam penulisan maupun pengucapan, baik ketika wasol maupun ketika waqaf. Kemudian dilanjutkan at-tanwin fa innahu tasbutu lafdhon wa waslan la khotton wa la waqfan. Sedangkan tanwin tetap nyata terdengar dalam pengucapan dan ketika wasol, tidak dalam penulisan maupun waqaf. Nah, jadi inti perbedaan dari nun bersukun atau tanwin ini ketika dalam keadaan waqaf ya, dimana nun bersukun itu ketika waqaf dia masih terdengar dari segi pengucapan ketika wasol maupun waqaf. Jadi ketika waqaf itu contohnya kalla saufa ta'lamun ya. Ujung dari nun yang berada di ujung huruf itu masih kedengaran ya. Kemudian berbeda dengan tanwin, sedangkan tanwin itu ketika waqaf dia tidak terdengar dari segi pengucapannya. Contohnya ajran kabira, aliman khabira. Dari penulisannya itu ajran kabiron, kemudian aliman khabiron. Tetapi karena keadaannya waqaf, maka tanwinnya itu tidak dibaca. Masuk kepada hukum yang pertama, yaitu izhar halki. Jadi izhar itu secara bahasa al-bayan, yang artinya itu jelas ya, sedangkan halki itu artinya tenggorokan. Jadi di dalam izhar halki itu terdapat 6 huruf. Yang pertama hamzah, kemudian ha, ain, ha, ghain, dan kha ya. Jadi itu 6 huruf tadi yang terdapat pada izhar halki. Kita masuk ke dalam contoh. Jadi contoh pertama itu ada hamzah ya, man amana, ha yanhauna, ain min alaqin, ha min hadidin, ghain min ghillin, dan kha wal munkhaniqah, wal munkhaniqatu ya. Jadi itu contoh-contoh daripada izharu halki tadi ya. Oh ya, dan juga izharu halki ini dibaca jelas ya, alias tidak dengung.
dan penyebutan nunnya itu juga masih jelas ya. Nun, an, min hadidin ya. Dia tidak berubah menjadi samar. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian idgham ya. Jadi secara bahasa idgham itu idkhalu asy-syai' fi syai', yang artinya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu ya. Kemudian secara istilahnya bertemunya huruf yang bersukun dengan huruf yang berharokat sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu huruf, dan huruf yang keduanya itu menjadi tasydid, menjadi bertasydid ya. Oke. Jadi idgham itu terbagi menjadi dua. Yang pertama idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Oke, kita masuk ke bagian idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah itu secara bahasanya memasukkan, bi gunnah artinya dengung ya, dengung atau dengan sengau. Ya. Di dalam idgham bi gunnah itu terdapat 4 huruf ya. Terdapat 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, dan waw, atau bisa disingkat menjadi yanmu ya. Cara penyebutannya yang mudahnya seperti itu, disingkat menjadi yanmu. Kita masuk ke dan cara bacanya tadi ya, cara bacanya dengan dengung. Masuk ke dalam contohnya ya. Yang pertama ya, may ya'mal, nun, min ni'matin, mim, wa man ma'ahu, waw, min waliyin ya. Jadi pengucapan nun yang terdapat dalam idgham bi gunnah ini dia tadi ya, masuk ke istilahnya tadi, masuk kepada huruf berikutnya, dan huruf berikutnya itu menjadi bertasydid. Jadi seakan-akan huruf nunnya itu sudah tidak terdengar ya, karena masuk ke dalam huruf berikutnya. Nah, dalam idgham bi gunnah ini terdapat pengecualian. Idgham bi gunnah itu berlaku hanya ketika dalam bentuk dua kata ya. Selain daripada itu dia tidak termasuk idgham bi gunnah. Artinya misalnya dalam keadaan satu kata, misalnya ada gitu nun sukun, kemudian dilanjutkan dengan salah satu huruf yang ada pada idgham bi gunnah, maka itu tidak terjadi hukum idgham bi gunnah karena dia keadaannya dalam satu kata. Contohnya sinwanun. Nah, bukan bacanya siwanun ya, tapi bacanya secara normal atau biasa sinwanun. Karena tadi dia keadaannya dalam satu kata gitu. Sedangkan idgham bi gunnah terjadi apabila keadaannya dua kata. Oke. Kita lanjut ke bagian idgham bila gunnah. Ya. Ini bedanya dengan idgham bi gunnah tadi. Secara bahasanya di mana idgham bi gunnah itu dengung, nah sedangkan idgham bila gunnah tidak dengung. Ya. Dari penamaannya aja udah kelihatan ya, ada ketambahan la bila gunnah dengan tidak dengung. Dalam idgham bila gunnah itu juga terdapat dua huruf, yaitu huruf lam dan huruf ra. Berbeda dengan idgham bi gunnah tadi terdapat 4 huruf, sedangkan di idgham bila gunnah hanya terdapat 2 huruf. Masuk kepada contoh lam min ladunka, kemudian ra mir rabbikum ya. Jadi cara bacanya jelas ya, tidak dengung. Tetapi juga cara penyebutannya itu mirip-mirip seperti idgham bi gunnah tadi, yang mana nunnya itu masuk kepada huruf berikutnya. Jadi hukum nunnya sudah tidak terdengar lagi. Ya, kita lanjutkan bagian iklab. Jadi iklab itu secara bahasanya tahwilus syai' an wajhihi. Nah, yang artinya memindahkan sesuatu dari bentuk asalnya.
secara istilahnya menjadikan suatu huruf kepada makhraj huruf lain seraya tetap menjaga gunnah. Nah, jadi dalam iqlab ini dia hanya terdapat satu huruf ya, berbeda dengan hukum nun sukun atau tanwin yang lainnya. Di iqlab ini cuma terdapat satu huruf, yaitu huruf ba. Nah, langsung ke contohnya. Mim ba'di sayyi'atum bima yanbaghi. Nah, jadi cara membacanya itu dengan dengung dan juga ya dengung ya, dengung. Kemudian nunnya itu juga seakan-akan menjadi mim gitu. Jadi bukan lagi cara membacanya min ba'di, tetapi mim ba'di, masuk kepada huruf ba ya. Oke, lanjut ke bagian ikhfa. Ikhfa secara bahasanya itu as-satru yang artinya samar atau tertutup. Sedangkan secara istilahnya itu mengucapkan huruf dengan sifat antara izhar dan idgham tanpa tasydid dan tetap menjaga gunnah pada huruf yang diikhfakan. Dalam ikhfa ini dia terdapat ya totalannya, kalau semuanya itu ada 15 huruf ya. Jadi ini huruf yang paling banyak di antara huruf-huruf dari hukum nun sukun atau tanwin yang lain. Oke. Ikhfa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ikhfa ab'ad, kemudian ikhfa aqrab, dan ikhfa awsat ya. Ikhfa ab'ad itu ya dari namanya ya, berasal dari kata ba'uda yang artinya jauh. Jadi ikhfa ab'ad ini makhrajnya yang paling jauh di antara 3 ikhfa tadi, dan tempat makhrajnya itu ada di pangkal lidah ya, di pangkal lidah. Nah, hurufnya itu ada 2, qaf dan kaf ya. Bisa sambil dicontohkan ya. Qaf dan kaf itu makhrajnya terdapat di pangkal lidah. Bisa dirasa-rasa sendiri ya teman-teman. Oke, contohnya itu qaf min qablika, kaf man kana. Cara membacanya seperti kalau Indonesianya NG, eng gitu. Min qablika man kana ya. Jadi gitu ya. Biasanya kalau yang pemula itu cara membacanya betul-betul eng gitu, man kana. Tapi biasanya kalau sudah terlatih, biasanya cara membacanya man kana. Kembali lagi ya, samar. Oke, lanjut ke ikhfa aqrab. Dari bahasa secara ikhfa aqrab asal katanya qaruba yang artinya paling dekat ya, paling dekat di antara 3 ikhfa tadi, yang mana ab'ad itu jauh dan aqrab ini dekat. Nah, makhrajnya dekat ya, yaitu di pangkal gigi seri atas, dan juga ikhfa aqrab terdapat 3 huruf di dalam, yaitu ada ta, po, dan dal. Ta, po, dan dal ya, masuk kepada contohnya ta wala antum, po yang tiku, dal andada ya, kira-kira begitu. Kemudian masuk ke ikhfa awsat. Dari ikhfa awsat berasal dari kata wasato yang artinya pertengahan. Jadi ini pertengahan daripada 3 ikhfa tadi, yang mana ikhfa ab'ad itu ikhfa yang paling jauh, ikhfa aqrab paling dekat, dan ikhfa awsat itu tengah-tengah ya. Di dalam ikhfa awsat itu terdapat huruf sa, jim, dal, zai, sin, shin, sod, dod, dho, dan fa. Ini paling banyak ya di antara ikhfa lainnya tadi. Maupun di luar ikhfa juga dia termasuk paling banyak, terdapat 10 huruf di dalamnya ya. Langsung ke contohnya. Fa munfakkina, sin, wa tansawna, shin, min syarrin, sad, fansab, dad, maudud, sa, mansura, jim,
man jaa zai anzalna zal man zallazi dha man zalama. Ya, kira-kira itu ya pembagian daripada ikhfa ausat. Jadi tadi di dalam hukum nun sukun atau tanwin terdapat 4 hukum, yaitu ada izhar, kemudian idgham, iqlab, dan ikhfa. Di izhar itu tadi terdapat 6 huruf, izhar halki. Kemudian di idgham, ya, idgham dibagi menjadi 2, ada idgham bi gunnah dan ada idgham bila gunnah. Nah, dalam idgham bi gunnah terdapat 4 huruf dan idgham bila gunnah terdapat 2 huruf. Kemudian iqlab terdapat 1 huruf, dan ikhfa, nah ikhfa paling banyak ada 15 huruf. Kemudian ikhfa dibagi lagi menjadi 3, ada ikhfa ab'ad, ikhfa aqrab, dan ikhfa awsat. Nah, kira-kira begitu. Selesai penyampaian materi hari ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.